Sering kita sampaikan level iman kita kadang pasang, kadang surut. Maka kalau tidak dimotivasi, tidak disemangati, kadang-kadang membeli. Sehat Pak Agus dan pasukan. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli. Qalu nakhafu 'alan nar ya malaikah. Aku takut dengan api wahai para malaikat. Lihat, ketika aku melewati jembatan yang begitu kecil, yang begitu tajam, pasti akan terpeleset dan masuk dalam neraka. Aku takut dengan api itu. Ketika dibentak dan dibentak, jawabannya nakhafu 'alan nar. Aku takut malaikat. Qalal malaikah. Maka malaikat tanya, kaifa tamurruna 'alal bahri fid dunya? Dulu kamu di dunia itu kalau ngelewatin laut, ngelewatin selat, ngelewatin sungai pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi untuk kita agar sebagai laki-laki itu kalau sholat harus berjamaah di masjid atau di musola. Maka motivasi hadis tentang dahsyatnya sholat jamaah. Sering kita sampaikan level iman kita kadang pasang, kadang surut. Maka kalau tidak dimotivasi, tidak disemangati, kadang-kadang membeli. Sehat Pak Agus dan pasukan. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli. Saya ulangi, level iman kita kadang pasang, kadang surut, maka harus dimotivasi, harus disemangati. Maka diantara malam ini yang akan disampaikan adalah tentang sholat jamaah, agar sebagai laki-laki itu kalau sholat di masjid, kalau sholat di rumah itu kurang laki-lakinya. Ada hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau yang ekstrim, tidak sah sholatnya laki-laki yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Itu ekstrim itu. Tapi kata-katanya memang bukan tidak sah, tidak sempurna. Bagi laki-laki rumahnya dekat masjid, sholatnya tidak di masjid, itu kurang sempurna. Radiusnya berapa meter Pak Ustadz? Kalau Jakarta nggak ada radius, wong setiap 20 meter ada musola. Ini Jakarta 20 meter ke sana ada masjid, 2 meter ke sana ada musola. Berarti laki-laki nggak ada alasan sholatnya di rumah, itu nggak ada alasan. Maka harus di masjid atau musola. Lah ini kalau nggak disemangati, nggak dimotivasi, biasanya mimble. Termasuk yang ngomong ini, sama ini. Ustadz juga manusia Pak, malas. Apalagi yang nggak ustadz, yang nggak punya tanggung jawab ini. Ustadz yang udah gadung ngomong ini, masa ustadznya nggak jamaah? Itu berarti serius.
Maka agar tersemangati kita ngambil dulu motivasi hadis tentang dahsyatnya sholat jamaah, supaya kondisi apapun adzan jamaah, repot apapun adzan jamaah, itu muncul dalam hati supaya begitu. Ini hadis saya ulang-ulang, tapi kalau nggak diulang-ulang ndablek juga itu orangnya, jamaahnya malas gitu loh. Maaf ya Pak, di sini ada yang dablek nggak sih di sini? Dablek itu ya kamu itu dablek itu gitu. Jamaah kok malas weh gitu. Maka ini disampaikan untuk saya, untuk jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, man shalla shalawatil khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu la yusibu faqrun fid dunya, was-tsani yarfa'ullahu ta'ala anhu 'adzabal qabri, was-tsalisu yu'ti kitabuhu bi yaminih au yu'ta kitabuhu bi yaminih, warrabi'u yamurru 'ala siratikal barqil khatif, wal khamisu yadkhuluhu Allahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan, barang siapa sholat 5 waktu dengan jamaah maka akan mendapatkan 5 keistimewaan. Ini untuk laki-laki mas. Sholatul mar'ati khairun atau afdolu fi baitiha. Kalau wanita afdolnya itu sholatnya di rumah, karena ditakutkan ya, karena wanita itu kalau dilihat itu indah, takutnya laki-laki yang sholat di masjid itu kepincut mas, kepincut itu kepengen. Makanya kalau wanita afdolnya sholat di rumah, tapi kalau laki-laki harus di masjid atau di musola. Jadi kalau laki-laki sholatnya di rumah, bahasa bercandanya pakai mukna saja. Barang siapa sholat 5 waktu dengan jamaah maka akan mendapatkan 5 istimewa. 1, ini istimewa yang kudu diyakini nih, tidak akan tertimpa fakir di dunia. Dalam bahasa fikih ada fakir, ada miskin. Dalam madhab Syafi'i yang namanya fakir, orangnya nggak punya kerjaan, yang nggak punya penghasilan, yang nganggur, yang nggak punya penghasilan. Tapi kalau niatnya nganggur, nggak mau kerja, ya jangan hidup lah. Oh, ya orang hidup itu kan harus kerja, harus cari duit. Adapun miskin, ia kerja, pendapatannya cuman 50.000, tapi pengeluarannya 100. Lah, orang yang selalu berjamaah, janji Rasul, tidak akan tertimpa fakir di dunia. Artinya ekonominya itu nanti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aja gitu loh maksudnya. Rizkinya itu loh, ada aja. Lah itu kudu diyakini. Bismillah sholat jamaah. Yang kedua, Allah akan mengangkat darinya siksa kubur. Ini kan istimewa saudara sekalian. Kita yakin yang namanya siksa kubur itu ada. Karena setelah doa, setelah at-tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku minta penjagaan dari siksa kubur. Dalam kubur itu ada siksa. Siapa yang disiksa? Ya orang yang memang punya dosa, imannya lemah, amaliyahnya sedikit, ya di kuburan disiksa. Tapi kalau orang memang imannya kuat terus mau berjamaah, ini ada istimewa. Nanti siksa kubur dihilangkan, fadilahnya sholat jamaah. Yang ketiga,
Allah akan diberikan kitab pada tangan kanannya. Nah, ini yang sering kita sampaikan, nanti bisa menerima kitab dengan tangan kanan karena amalnya baik, bisa menerima kitab dengan tangan kiri karena amaliyahnya buruk, bisa jadi dengan punggung atau minta dilemparkan. Maka ketika kita bahas doa anggota wudhu, kalau basuh tangan kanan, Allahumma a'tini bi kitabi, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku, aku menerima, dan hisablah dengan hisab yang mudah. Kalau tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan sampai aku menerima kitabku dengan tangan kiri dan juga lewat dengan punggung. Fadilah nanti orang yang selalu sholat berjamaah akan menerima buku amaliyahnya dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, fadilah sholat berjamaah akan melewati siratal mustaqim, laksana kilat yang menyambar. Ini pernah kita kaji. Ini nyambung banget kalau ini. Jadi kalau orang yang suka jamaah nanti lewat siratal mustaqim kayak kilat, push sampai. Ini nyambung dengan penjelasan yang pernah kita paparkan. Ketika nanti orang sudah pada melewati jembatan siratal mustaqim, banyak yang terpeleset, banyak yang jatuh karena jembatan siratal mustaqim bawahnya itu adalah neraka jahanam yang jembatannya kecil, rambut satu dibelah menjadi 7, tajamnya melebihi pedangnya Sayyidina Ali. Akan ada kelompok manusia yang di tepian jembatan sambil nangis, teriak dia, nangisnya kenceng. Ketika malaikat menyampaikan jawizu ala sirat, manusia ayo pada melewati jembatan siratal mustaqim, apa jawabannya? Qalu nakhafu 'alan nar ya malaikah. Aku takut dengan api wahai para malaikat. Lihat, ketika aku melewati jembatan yang begitu kecil, yang begitu tajam, pasti akan terpeleset dan masuk dalam neraka. Aku takut dengan api itu. Ketika dibentak dan dibentak, jawabannya nakhafu 'alan nar. Aku takut malaikat. Qalal malaikah. Maka malaikat tanya, kaifa tamurruna 'alal bahri fid dunya? Dulu kamu di dunia itu kalau ngelewatin laut, ngelewatin selat, ngelewatin sungai pakai apa? Namurruna 'alal bahri bis safinah. Dulu aku kalau melewati laut, melewati selat, melewati sungai yang luas, itu dengan perahu, dengan kapal. Maka kemudian malaikat mendatangkan masjid-masjid dan musola di hadapan mereka yang dulu ketika di dunia orang-orang ini selalu masuk masjid dan musola untuk sholat jamaah atau untuk taklim. Ini berarti nyambung. Nah, oleh karena itu, supaya nanti melewati jembatan siratal mustaqim itu laksana kilat, selalulah datang ke masjid ketika ada kumandang suara azan untuk sholat jamaah. Saya juga kalau habis baca begini, jamaahnya jadi rajin, Pak. Yakin itu. Jadi motivasi itu penting, menyampaikan itu penting. Nah, yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ini lebih enak banget ini. Kalau nanti yang jamaahnya memang full, ini ya tahu-tahu wis di surga, wis nggak ditanya apa-apa sih, nggak dihisab. Kamu dulu sholatnya kayak apa? Kamu dulu kerjanya apa? Kamu dulu pernah maksiat apa? Udah nggak ditanya itu, udah nggak disiksa lagi. Ini nyambung, Pak, dengan hadis yang pernah saya sampaikan itu. Ada 4 kelompok manusia yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, tanpa mizan. Tahu-tahu di depan pintu surga 4 kelompok manusia. Mudah-mudahan
kita ada di dalamnya. Sebelum itu saya nyusu dulu. Satu, al-alim alladhi amila bi'ilmi. Orang alim, para alim ulama, para kiai yang mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita masuk di sini, amin. Karena Bapak udah ngaji. Wah, kalau yang namanya jamaah nanti bisa melewati jembatan satu mustaqim laksana kilat. Oh, kalau yang jamaah nanti nggak akan disiksa segala macamnya. Oh, yang namanya jamaah nggak ada sisa kubur. Bapak ngerti, terus diamalkan, itu masuk alim ulama. Insya Allah. Yang kedua, yang masuk surga tanpa hisab itu para syuhada, orang yang mati syahid. Yang ketiga, al-hujjaj, para haji, orang yang sudah haji. Ini udah haji belum ini? Yang tanya juga belum. Yang udah haji, Haji Herman. Sama siapa lagi? Cuman sendirian. Haji Maskur mana? Gak ada. Ini berarti yang haji cuman satu, Pak Herman. Sampean sendirian di surga, sepi loh nanti. Haji yang mabrur, makbul, mardud, is mabrur lah. Loh yang keempat ini loh, siapa mereka? Dermawan, alladzi yatasaddaq bimalih yukhfiha an simalih. Jadi orang-orang yang dermawan, yang tukang bantu kepentingan agama, tukang sedekah lah, tukang ngasih duit. Ya mau ngasih duit ke fakir miskin, ke yatim piatu, ke orang lansia, ke janda-janda, kasih aja. Serius itu. Nempat ini nyambung di sini. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, nyambungnya pada yang nomor satu. Al-alim alladzi amila bi ilmi. Ngerti ilmunya, diamalkan. Ini malam ini udah ngaji. Yang namanya sholat jamaah 5 istimewa. Pertama, tidak akan fakir di dunia. Yang kedua, akan diangkat siksa kuburnya. Yang ketiga, akan menerima buku dengan tangan kanan. Yang kelima, yang keempat, melewati jembatan mustaqim dengan tanpa hisab. Yang kelima, tanpa adanya hisab dan siksa. Diamalkan, maka insya Allah masuk pada nomor satu, al-alim alladzi amila bi ilmi. Insya Allah. Maka sahabat sekalian, jamaah yang saya cintai, ini motivasi untuk saya. Saya sendiri jujur kalau habis baca matlaah untuk ngaji ya tergugah kembali. Karena level kita masih level iman pasang dan pasang surutnya itu. Maka malam ini mudah-mudahan para laki-laki senenglah untuk sholat di masjid, senenglah untuk sholat di musola, mulai melupakan sholat di rumah. Dalam arti kalau nggak ada kepentingan yang sangat urgen, yang sangat darurat, harus sholat berjamaah di masjid. Kira-kira siap apa tidak? Ya siap, orang siap wong iki ngaji. Hadisnya kayak kiye.